Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas kajian ilmu tauhid tentang masalah terbuka hijab atau terbuka dinding antara hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari masalah terbuka hijab kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Bagaimana pandangan seseorang diri yang memperbuat sesuatu dan tidak menyandarkan perbuatan itu kepada Tuhan. Maksudnya dia melakukan sesuatu perbuatan tidak menyandarkan kepada Tuhan bahwa yang berbuat itu adalah dia sendiri. Secara lahiriah dia sampai batinnya dialah yang melakukan, bukan Allah. Para ulama menjelaskan, wa idza kana al-'abdu musyahidan ala fi'li nafsihi fa innahu la yuqalu li muslimin kamilin. Wa idza kana al-'abdu musyahidan, apabila seorang hamba melakukan suatu perbuatan ala fi'li nafsihi, melakukan perbuatannya sendiri, dia sendiri yang melakukan perbuatan, bukan karena Allah. Dia mampu melakukan perbuatan ini karena kemampuannya sendiri, bukan kudrat, bukan kehendak Allah, bukan kudrat, bukan kekuasaan Allah, bukan iradat, bukan kehendak Allah, tapi ini semuanya karena kehendaknya sendiri. Dia memiliki kemampuan. Fa innahu la yuqalu li muslimin kamil. Maka bahwasanya bukanlah dikatakan orang muslim yang sempurna. Nah, itu bukan orang muslim yang sempurna. Bahkan itu sudah masuk dalam ranah adalah qadariyah. Qadariyah memang begitu. Pemahaman qadariyah yang sesat. Artinya kalau dia melakukan sesuatu itu bukan dari Allah, itu dari dia sendiri. Dia berhasil memiliki keuangan, memiliki fasilitas-fasilitas, kebun, ladang dan sebagainya, ya. Semua yang dia miliki itu adalah karena dia sendiri berusaha, ya, artinya berjuang, bekerja keras. Nah, sehingga berhasil, bukan karena Allah. Itulah pandangan-pandangan kaum qadariyah. Kaum qadariyah termasuk kaum yang sesat, yang tidak perlu kita ikuti. Wa idza kana mashadul abdi ilal haqqi fa innahu muslimun kamil. Dan apabila hamba itu memandang yang memperlakukan, yang melakukan itu adalah Tuhan yang hak, nah, maka dikatakan itu hamba muslim yang sempurna. Tapi kalau itu adalah lahiriahnya kita, semuanya itu yang memperlakukan adalah dari Allah. Dia sandarkan semuanya itu dari Allah. Allah yang melakukan, Allah yang memberikan anugerah, Allah yang memberikan anugerah, yang memberikan kemampuan sehingga kita memiliki kemampuan. Allah yang memberikan pertolongan kepada kita sehingga, ya, semua pertolongan yang kita lakukan ini bukan pertolongan dari kita, itu adalah pertolongan Allah. Dan kita tidak memiliki daya dan kekuasaan, memiliki daya dan kekuatan sedikit pun. Kita yakin ini semua adalah daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pandangan kita.
pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan lagi. Bagaimana seseorang yang beribadah? Dia beribadah, ya, orang yang di dalam sunnatullah dan dalam sunnah Rasul, sedangkan dia tidak memandang perbuatan Tuhan. Artinya dia beribadah itu adalah bukan melakukan ibadah, mampu melakukan sholat, mampu melakukan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Itu adalah bukan perbuatan Allah, tetapi perbuatan diri sendiri. Nah, ini bagaimana? Dia sendiri yang beribadah, bukan Allah. Artinya dia tidak menyandarkan perbuatan ini. Dia artinya mampu melakukan ibadah. Bahkan dia, ya artinya banyak sekali sholatnya. Banyak sekali melakukan amaliyah. Ini adalah artinya bukan dari Allah, tapi dari diri dia sendiri mampu melakukan. Wa idza waqafa al-'abdu li sunnatillahi wa rasulih walau lam yushahid fi'lal haqqi fa innahu muslimun ta'i'un bi amrillahi wa rasulih. Wa idza waqafa al-'abdu li sunnatillahi wa rasulih, apabila hamba pada sunnatullah dan sunnah Rasul sekalipun tidak memandang perbuatan Tuhan, sekalipun dia melakukan sunnatullah, melakukan sunnah Rasul, tapi tidak memandang musyahadahnya, pandangannya itu tidak memandang itu perbuatan Tuhan, maka itu adalah dinamakan muslim yang tidak memandang dia itu perbuatan Tuhan. Fa innahu muslimun ta'iun, maka itu dinamakan adalah muslim yang taat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ta'iun bi amrillahi wa rasulih. Artinya begitu. Tapi dia melakukan sunatullah. Artinya orang yang dalam sunatullah dan dalam sunnah Rasul, sedangkan dia tidak memandang perbuatan Tuhan. Nah, itu dinamakan, artinya adalah ada pertanyaan semacam itu, muslim yang taat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu. Bagaimana lagi hamba yang memandang kehendak Tuhan yang sebenarnya dan memandang perlakuan kudratnya, kekuasaannya, ketika hamba itu berbuat sesuatu sebelum memperbuat atau sesudah memperbuat atau ketika memperbuat. Jadi pada saat hamba itu sebelum dia berbuat atau sedang berbuat atau sesudah berbuat atau sesudah berbuat. Jadi adalah memandang kehendak Tuhan yang sebenarnya. Perlakuan itu bukan, ya artinya perlakuan dia. Bukan dia yang melakukan, tetapi Allah yang melakukan. Nah, ini melalui ada di hati kita ingin berbuat, ingin ibadah, misalnya ingin melakukan amaliyah, atau sedang melakukan ibadah dan amaliyah, atau sesudah melakukan amaliyah. Nah, tapi dia memandang semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yushahidu iradatal haqqi wa syahida tasarrufal haqqi subhanahu wa ta'ala qabla suduri fi'li aw 'inda fi'li aw ba'da fi'li kana sadikan wa mukhlisan fima bainahu wa bainallah wa huwa ada'u haqqillahi ta'ala 'alaihi. Wa may yushahidu iradatal haqqi, barang siapa memandang kehendak Tuhan yang sebenarnya, wa syahida tasarrufal haqqi, memandang kehendak Tuhan yang sebenarnya itu hamba,
ketika dia ingin memperbuat sesuatu dan memandang wasyahida tasarrufal haqqi subhanahu wa ta'ala, memandang kudrat hak kekuasaan Tuhan pada ketika dia memperbuat sesuatu atau setelah dia memperbuat sesuatu, qabla suduril fi'li, sebelum dia memperbuat sesuatu, aw 'indal fi'li, atau sedang memperbuat sesuatu, aw ada'u haqqi ta'ala, atau dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan itu hamba yang hamba itu benar pandangannya. Jadi pandangan musyahadahnya itu benar. Jadi ini kita bagaimana pandangan musyahadahnya itu benar, bersih. Artinya shadikan, bersih. Artinya maksudnya kalau dia ingin melakukan sesuatu tetapi belum lagi hatinya ini berkeinginan melakukan sesuatu, ingin ibadah atau sedang ibadah atau sesudah melaksanakan ibadah, maka dia memandang itu adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan, bukan dia. Shadikan itu benar, wa mukhlisan, dan bersih. Nah, bersih. Wa mukhlisan, dan bersih. Bima bainahu, pada sesuatu bainahu, itu diantara pandangan akalnya. Wa bainallah, dan diantara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ada'u haqqi ta'ala, di antara diri itu hamba dan di antara Allah itu Tuhan, dan dia adalah orang yang menunaikan hak Tuhan. Wa huwa ada'u haqqi ta'ala alaih, dan dia adalah orang yang menunaikan hak Tuhan yang berbuat dengan apa yang dikehendaki. Dia menunaikan hak Tuhan. Itu benar. Jadi begitulah seputar pandangan-pandangan. Ada pandangan yang keliru. Kalau kita masuk ke pandangan Jabariyah itu keliru, sesat. Tetapi kalau Jabariyah dia tidak melakukan, yang melakukan hanya Allah. Semuanya Allah. Berarti tidak ada usaha ikhtiar. Maka dia tidak berbuat. Tetapi ada usaha dan ikhtiar. Secara lahiriah ada kita melakukan, tetapi pandangan batin kita itu adalah Allah yang melakukan. Nah, ini dikatakan adalah wahwa ada'u haqqillahi ta'ala alaih, itu menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau qadariyah, ini pandangan yang sesat juga. Artinya yang berbuat, yang melakukan ini adalah dia sendiri. Dari lahiriah dia berhasil. Nah, ini sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan memiliki kekuatan, tidak pernah sakit dan sebagainya. Itu bukan dari Allah, dia menganggap dari dia sendiri karena dia punya kemampuan. Nah, itu pandangan qadariyah. Sehingga dia mengklaim dirinya itu adalah Tuhan. Dia bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga dia lari lagi masuk lagi ke Jabariyah. Jadi Firaun itu kan Jabariyah. Nah, dia yang segala-galanya. Begitu juga yang namanya Qarun. Qarun tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Karena Qarun menganggap bahwa semua kekayaan yang banyak, kuncinya saja sampai banyak sekali, susah rasanya memikul. Ya, betapa banyaknya.
sampai ya satu gudang, ada yang mengatakan kuncinya. Orang-orang yang kuat itu susah memikul kuncinya, ini betapa banyaknya kunci gudang harta kekayaan kamu. Tetapi dia menganggap bahwa ini adalah bukan dari Allah. Ini bukan dari karunia Allah. Tetapi ini adalah hasil perjuangannya, hasil kerja kerasnya. Maka karun, seluruh harta kekayaan karun akan dimasukkan ke dalam bumi. Begitu juga Fir'aun. Sehingga Fir'aun itu adalah orang yang musyrik. Dia mengklaim, mengakui dirinya adalah Tuhan. Nah begitu. Sehingga dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam. Karena dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Begitu. Nah, ada orang yang punya pandangan-pandangan demikian. Di pandangan yang benar adalah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melakukan sesuatu, nah ini ya pada hakikatnya Allah. Artinya kita ingin memiliki satu perubahan, ya perubahan usaha. Artinya tanpa kita yang berusaha maksimal, sudah melalui tawakal, doa dan sebagainya, ini ada usaha dan ikhtiar, baru kita serahkan kepada Allah. Memang Allah yang menentukan keberhasilan, yang membuat apa yang kita lakukan bisa tercapai. Semuanya itu adalah kudrat, ya kekuasaan dan iradat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.